Selamat siang, selamat siang. Apa kabar? Ya, pin dulu. Tumben-tumbenan ya ini Sonora Beauty hadir di hari Rabu. Biasanya kita hari Kamis, tapi ini spesial. Spesial di request ini sih sebenarnya. Produser, asisten produser. Halo, selamat siang semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kita ketemu lagi di Sonora Beauty ya. Dan kita masih menunggu Dokter Gregory Budiman untuk bergabung bersama kita. Topik kita seperti yang sudah ditulis ya di pin di bawah ini mengenai flek hitam. Ayo warga-warga flek. Bukan flek yang lain ya. Kalau wanita ada flek yang lain. Kalau ini flek-flek di muka. Ibu Sesa Uli ya, sepertinya punya permasalahan, mungkin permasalahan yang lain tapi ya mungkin bisa bergabung. Siapa lagi nih? Hai Nur Hafiz Nur. Kita masih menunggu Dr. Gregory Budiman untuk bergabung bersama kita membicarakan mengenai flek-flek hitam. Siapa yang mempunyai masalah dengan flek hitam? Oh ya, ini dia. Siapa yang punya masalah dengan flek hitam? Ini biasanya sih kalau nggak salah yang ntar kita tanya sama dokter. Karena sinar matahari. Hai dokter. Halo, selamat siang Selamat Rara. siang dokter Gregory Ya, Budiman. Panggilnya enaknya dokter Greg ya? ya boleh. Oke, apa nih kesibukannya? TikTok ya pasti ya. Waduh, sering stalking nih ya. Stalking nih saya dok. Sehat ya dok ya? Sehat. Sehat, baik. Terima kasih waktunya di sela-sela kesibukannya menyempatkan untuk berbincang bersama kami di Ya, Sonora Beauty ya. Dan topik kita hari ini adalah mengenai flek hitam. Flek hitam apa sih penyebabnya, kemudian bagaimana cara menghilangkan. Tapi sebelumnya saya pengen tanya, flek hitam ini sebenarnya apa? Kalau nggak salah tuh sama kayak kalau orang dulu bilangnya spruten gitu nggak sih dok? ya. Jadi flek hitam memang musuh Uh-uh. para wanita, begitu ya. Flek hitam itu Cuman sebenarnya wanita aja dok? hiperpigmentasi. Hah? Ya, Cuman terutama wanita wanita. aja? Kalau laki, musuh utama wanita. Kalau laki itu biasanya lebih Ah, cuek kan, begitu. Tapi iya. zaman sekarang laki juga maunya flawless, begitu. Betul, maunya glowing. Iya, jadi kalau ada flek sedikit memang agak risih begitu ya, bukan rese. Oke, flek hitam itu hiperpigmentasi ya, Mm-mm. hiperpigmentasi. Kenapa bisa timbul pigmen? Itu karena kulit kita punya sel-sel pigmen atau nama lainnya adalah melanosit ya. Nah, Melanosit, melanosit oke. ini yang memberikan warna pada kulit. Mm-mm. Nah, warna pada kulit ini, sel pigmen ini fungsinya melindungi kulit kita dari paparan sinar ultraviolet. Paparan sinar ultraviolet itu Ah, berbahaya dan ya. merusak, begitu, ya. Oke. Nah, timbulnya Mm-mm. flek ini yang jadi masalah itu karena masalah estetika, ya. Kalau Mhm, mhm. pigmennya tidak merata pada seluruh kulit, pasti nggak mungkin ada yang mulus merata, ya. Iya. Jadi ada sebagian sel yang mengumpul begitu. Nah, itu Mm-mm. membentuk flek. Nah, itu yang bikin Oke. nggak nyaman para wanita. Ya, Oke. kalau pada orang barat, orang Mm-mm. bule itu karena warna Mm-mm. kulitnya putih, nah itu Mhm. sel pigmennya kan sedikit, ya. Mm-mm. Nah, pada beberapa tempat itu juga ada yang mengumpul sel-sel melanositnya. Nah, itu Oh, membentuk oke. titik-titik yang disebut dengan freckles. Ah, yang suka di sini Begitu. ya, Ya, kalau Dok. orang zaman Sekarang orang dulu, justru betul. dibikin, Dok. Pengen pada punya freckles Nah, sekarang. iya, karena ada filternya juga kan di Betul, Instagram, betul, betul, ya. betul, betul. Nah, freckles itu cenderung genetik. Begitu ya. Oke. Jadi kalau flagnya mengumpul Mm-mm. jemplok-jemplok ya cluster itu dia nggak suka. Tapi trennya ini flagnya soliter, titik-titik-titik begitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah, itu biasanya pada genetik orang barat yang warna Ah, dasar kulitnya itu lebih terang oke, baik. Jadi ya. memang
Biasanya kalau seperti freckles itu munculnya memang di kulit orang dengan ras dari apa sih? Ras apa ya, Betul, Bang Alito ya? kaukasoid. Kaukasoid, Kaukasoid, baik. Nah, ya. tadi saya sempat mendengar dokter bahwa itu sebutan ada sinar matahari gitu ya. Itu memang berpengaruh Mm-mm. tuh terhadap si Ya, munculnya flek hitam itu, Dok. betul. Jadi melanosit dirangsang oleh sinar UV. Nah, sinar UV kan sebetulnya jahat. Ya, ya sebetulnya ada baik ada jahatnya. Kan baiknya memproduksi vitamin D juga kan. Betul, Tapi betul. jahatnya itu dia merusak, membuat bisa kanker ya, cancer ya. Nah, itu sel melanosit memberikan perlindungan pada tubuh manusia kan. Nah, dengan cara Oke. mengeluarkan pigmen. Jadi sunscreen Ah, alami begitu. oke, baik. Nah, masalahnya ada nih tipe yang gampang kena flek hitam gitu ya. Saya pernah dengar nih, Mhm. ada dua tipe gitu. Tipe yang gampang kena flek hitam atau kalau nggak pernah ada flek hitamnya ya dia gampang jerawatan gitu. Itu benar nggak nih terbagi Ya, dua gitu, Dok? bisa. Jadi pada kulit yang cenderung sensitif, dia lebih Mm-mm. mudah timbul flek. Misalnya kita nggak cocok pakai krim, salah pakai krim aja. Oke. Padahal krimnya krim whitening loh. Nah, Mhm, mhm. kita pakai krimnya kok malah timbul flek. Nah, itu karena Oke. sel-sel melanositnya terangsang. Begitu. Jadi nanti Oke. kita akan bahas ya, kita harus Mhm, gunakan mhm, produk yang cocok, yang sesuai, jangan mhm. sampai timbul iritasi. Kalau sampai timbul Oke. iritasi atau peradangan, itu akan memicu sel melanosit mengeluarkan pigmen. Jadi timbul Hmm. kalau peradangan itu yang disebut sebagai PIH, post inflammatory hyperpigmentation, begitu. Post inflammatory hyperpigmentation. Oke, baik. Nah, Iya. tadi itu mengenai flek hitam yang muncul, ini apakah dia munculnya hanya pada wanita usia dewasa atau sebenarnya bisa aja dari segala usia gitu, Dok? Ya, jadi untuk kasus PIH ya Mm-mm. karena peradangan itu pasti pada semua umur bisa ya. Oke. Namun khusus buat yang namanya melasma, melasma itu Mm-mm. flek yang biasanya dipengaruhi oleh hormon. Nah, itu muncul kalau pada wanita ya itu biasanya saat hamil karena terjadi perubahan Mm-mm. hormon. Mm-mm. Kemudian penggunaan KB ya, Mm-mm. KB hormonal, contoh pil KB, suntik KB gitu. Iya. Kemudian yang ketiga, menopause. Mhm. Menopause atau premenopause itu juga terjadi perubahan hormon sehingga Mhm. timbul flek ya. Jadi hormon yang mempengaruhi melanosit itu diantaranya estrogen dan progesteron. Kemudian satu lagi yang penting adalah MSH. MSH itu melanosit stimulating hormone begitu Oke, ya. oke. Nah, pada kondisi perubahan hormon yang berubah-ubah, nah, itu biasanya timbul flek. Mhm, mhm. Oh, oke, baik. Begitu. Tapi memang walaupun flek itu kalau di muka sekarang tuh banyak dibikin gitu ya, tapi sebenarnya apakah itu sehat, Dok, kalau kita diamkan saja? Dan apakah sebenarnya bisa dihilangkan, dokter, flek hitam ini? Ya, jadi flek itu secara estetika memang kurang bagus, Mm-mm. tapi sebetulnya secara biologis, secara medis tidak menimbulkan apa ya kerugian dalam kesehatan, Oh, oke. begitu. Ya, jadi justru uh, kalau kita di daerah tropis ya, Ah, sinar matahari terik banget, itu kulit mm-mm. agak gelap itu justru melindungi tubuh kita. Oh, gitu. Jadi sebenarnya punya kulit Ya, kulit gelap itu sebenarnya ada keuntungan ya, Dok? betul. Walaupun banyak Tapi enggaknya suka dibully. Tapi kan sekarang trennya justru tanning kan, Gitu kulit yang ya. eksotik begitu. Ah, ah, Ya. ah, 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 Cuma ah. kalau pigmennya nggak rata, ya, jadi fleknya itu jemplok-jemplok gitu kan jelek, ya. Meskipun bisa kita Ah, cover pakai make up kan, betul, betul, betul. gitu. Tapi kalau fleknya berbentuk freckles, ya, Mm-mm. soliter, titik-titik-titik begitu, memang Mm-mm, sekarang mm-mm. lagi tren, ya. Justru ada Mm-mm. make up dekoratif yang bikin titik-titik itu begitu. Yes, betul. Justru Uh-uh. memang apa malah ada tutorialnya bikin freckles gitu. Saking Iya ngetrennya betul. gitu kan, orang-orang banyak yang pengen Iya, punya freckles gitu. Nah, artinya iya. sebenarnya secara kesehatan itu tuh tidak mengganggu begitu ya Tidak secara masalah. kesehatan.
Namun ada Iya. juga yang merasa mungkin ingin menghilangkan karena faktor mungkin terganggu dengan tampilannya gitu ya, pengen lebih mulus gitu Iya, ya. Nah, sebenarnya betul. tapi ini bisa dihilangkan secara permanen atau hanya disamarkan atau bagaimana, dokter? Ya, jadi untuk terapi flek itu sendiri Mm-mm. ada beberapa cara ya. Mm-mm. Sebetulnya kita Mm-mm. menghilangkan total tidak bisa. Mm-mm. Karena apa? Karena sel kulit kita itu memang mengandung memiliki melanosit atau sel pigmen. Mm-mm. Kalau kita Mm-mm. mau buat rata itu nggak bisa ya, memindahkan sel-sel yang tadinya Oh, numpuk oke. di daerah raha, di daerah zigomatikus misalnya gitu ya, kita Mm-mm. pindahin, kita ratain, itu nggak bisa. Sel-selnya memang seperti itu begitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. tapi ada kiat atau usaha supaya si sel melanosit ini nggak mengeluarkan pigmen dalam jumlah banyak. Kalau misalnya selnya diem, anteng begitu, Uh-uh. tentunya kulit kita nggak timbul flek. Nah, itu ada Ah, beberapa treatment atau tata laksananya. ada treatmentnya. Tapi sebelum Iya, kita ke caranya menghilangkan treatmentnya, tata laksananya, ada nggak sih sebenarnya apabila nih yang menonton mungkin masih usianya cukup relatif muda dan ingin menghindari mempunyai flek hitam di kemudian hari, pencegahannya apakah bisa atau bisa dihindari gitu, dokter? Atau ini ya. sesuatu yang pasti Jadi, terjadi? ya. Jadi tips supaya tidak timbul flek atau kalau timbul juga nggak terlalu parah ya. Ya, ya. Pertama, eh, kita hindari paparan sinar matahari yang Mm-mm. terlalu terik, begitu Oke. ya. Jadi kita harus gunakan sun protection ya. Mhm, Kalau perlu, mhm. kalau terik banget kita harus keluar. Kalau perempuan pakai payung biasanya begitu Wah, ya. oke. Jadi bukan cuma hujan yang pakai payung, tapi panas juga pakai payung begitu Heeh, supaya heeh, heeh. paparan sinar matahari nggak langsung kena muka kita. Oke. Nah, kemudian yang kedua ya tentunya kita pakai sunscreen, sunblock Hmm, setengah jam mhm. sebelum keluar rumah Oh, ada begitu. aturannya. Ya, ya. Jadi Setengah jam sunscreen sebelum itu keluar rumah. Ah, oke. betul karena dia bereaksi, terutama yang chemical sunscreen itu bekerja setelah setengah jam menempel pada kulit kita Oh, saya baru begitu. tahu nih. Jadi nggak bisa begitu pasang langsung jalan-jalan itu enggak ya? Masih dia nunggu dulu Ya, ya? sebaiknya setengah jam ya. Jadi kalau misalnya kadang kita Oke. lupa nih di tengah jalan udah kena matahari, panas, wah Mm-mm. panas nih. Kita baru pakai sunblock, itu sudah terlambat gitu ya. Oh, oke. Jadi setengah jam Baik. sebelum kita kena paparan sinar matahari. Mm-mm, Itu yang mm-mm, mm-mm. pertama. Yang kedua, kalau misalnya faktor hormon, wah Mm-mm. setelah saya KB nih, setelah saya KB saya timbul flek banyak, ya kalau bisa kita ganti KB-nya Mhm, yang mhm, dari KB hormonal jadi KB lain, mhm. misalnya spiral gitu atau Hmm, yang lain lah oke. kayak begitu ya. Itu faktor hormon. Yang Ya, kedua, gaya hidup. Nah, gaya gaya hidup ini hidup. kadang stres itu juga bisa memicu timbul flek ya. Mhm, mhm, Kemudian mhm. makanan juga itu kita harus perhatikan. Kita makan makanan yang bergizi, yang mengandung banyak antioksidan seperti sayur dan buah-buahan, itu juga bisa mencegah timbulnya flek. Kemudian olahraga Hmm. dan istirahat yang cukup lah. Ah, oke. Begitu Jadi kira-kira ternyata tips agar lifestyle dan supaya makanan itu bisa menimbulkan flek juga ya? bisa Stres juga gitu. Wow, baru bisa tahu saya. berpengaruh. Bisa berpengaruh atau mungkin juga bisa mempercepat Ya, gitu ya, Dok ya. Baik, baik, baik. betul. Oke, Ya. nah tadi kita sudah tahu bagaimana cara menghindarinya. Kemudian cara untuk menghilangkannya. Tadi ada katanya tuh dokter punya prosedurnya, ada tata laksananya gitu ya. Saya pernah dengar tuh katanya bisa dilaser, terus hilang gitu. Ini Ya, sebenarnya benar enggak dan apakah aman sebenarnya dilaser itu, Dok? ya. Oke. Jadi untuk flek kita ada skincare rutin ya, perawatan wajah sehari-hari. Mm-mm. Nah, itu kita gunakan produk yang kategori kosmetik. Kalau misalnya fleknya Oke. cuma sedikit, nggak terlalu parah, ya, Mm-mm. kita gunakan produk kategori kosmetik untuk melakukan skincare rutin. Begitu ya. Mulai dari Oke. pembersihnya, kemudian jangan lupa sunscreen yang paling penting, kemudian Mm-mm. pelembab, dan
krim malam, gitu ya. Karena kalau kulit kita kering, mudah iritasi, itu juga bisa timbul flek. Itu yang pertama. Kalau misalnya fleknya parah banget, itu kita gunakan skincare medis. Skincare medis ini skincare yang mengandung obat-obatan. Nah, kandungan obat apa sih yang bisa mengatasi flek? Untuk saat ini, treatment yang paling gold standar untuk melasma adalah hidroquinone. Lah, begitu. itu bukannya Ya. bahaya, Dok? Nah, hidroquinone ini memang kita kadang-kala seringkali alergi dengar hidroquinone. Pada hidroquinone ini diproduksi oleh perusahaan farmasi dan sudah mendapatkan izin dari BPOM. Begitu. Oh, oke. Ya. Jadi produk ethical ada izin BPOM-nya. Itu hidroquinone, kategori obat. Nah, yang sering kali disalahgunakan itu kalau hidroquinone ini kita beli sembarangan. Beli di toko obat, beli di online, itu tidak boleh. Jadi prosedurnya harus konsultasi dulu sama dokter. Begitu. Jadi hidroquinone sebenarnya dijual bebas ya? Tidak dijual bebas, tapi dijual oleh apotek dengan resep dokter. Begitu. Nah, kalau Rara tanya, BPOM apa enggak? Itu yang resmi pasti BPOM gitu. Dan hidroquinone ini ya tidak sebahaya yang seperti digembar-gemborkan. Zaman dulu tahun berapa ya 2005 ke bawah, hidroquinone 2% itu masuk kategori OTC. OTC itu artinya dijual bebas. Jadi boleh dibeli di mana-mana ya, di supermarket juga boleh. Bahkan di luar negeri pun itu ada beberapa yang masih masuk kategori kosmetik atau OTC. Begitu. Ya. Jadi jangan sampai kita alergi dengan hidroquinone. Jadi konsultasi sama dokter, nanti diberikan resep, ada yang kandungannya hidroquinone, fleknya bersih nih. Begitu ya. Tapi kita nggak boleh langsung stop. Harus di tapering off. Apa itu sehingga tapering off? Tapering off itu diturunkan dosisnya secara bertahap. Begitu. Jadi fleknya nanti nggak timbul lagi lebih parah. Seperti itu. Jadi gold standarnya tetap krim hidroquinone. Begitu ya. Nah itu biasanya digabung dengan tretinoin dan kortikosteroid. Itu begitu. ada kandungan-kandungan untuk menghilangkan ya. Iya, betul. Ya. Dan sebetulnya hidroquinone itu nggak seberbahaya yang seperti kita pikirkan. Lebih bahaya malah yang tretinoin, kortikosteroid itu lebih berbahaya. Tapi nggak pernah dibahas kan, begitu. Betul, betul. Ya. Yang di blow up tuh hidroquinone itu ya dok ya. Iya. Oke, jadi sebenarnya bisa karena memang, karena memang hidroquinone itu karena gold standar itu manjur banget, begitu. Nah ini dijual bebas kan, dijual bebas di pasaran. Nah itu karena ilegal, nah karena laku banget, viral banget, booming banget. Nah itu yang sering kali dibicarakan dan disidak sama BPOM, begitu. Baik, wow, jadi tahu nih. Ya. Jadi intinya adalah dokter sebenarnya bisa dihilangkan asal semuanya itu lewat konsultasi dengan dokter dulu. Jangan beli-beli sendiri ke toko obat, ke apotek, meracik sendiri. Intinya adalah semua harus konsultasi dulu dengan dokternya, begitu ya. Baik, dok, kita ke pertanyaan-pertanyaan ya. Ini sudah banyak sekali yang bertanya. Oke. Saya scroll dulu dari yang paling atas nih. Selamat siang semuanya yang menyimak live kita pada siang hari ini. Betul nggak sih dok, kalau flek hitam itu merupakan cacat wajah yang sulit disembuhkan? Ini dari Mbak Mutia Rikawati. Ya, jadi flek hitam itu bukan cacat wajah ya. Jadi itu merupakan hal yang wajar terjadi. Karena nggak mungkin orang ada betul-betul punya muka flawless, itu nggak mungkin. Ya, tak ada gading yang tak retak begitu. Karena pasti pigmen. tekstur tuh ada ya.
Iya, karena sel-sel apa melanosit itu kan tersebar di seluruh Ya. kulit kita dan nggak mungkin rata banget, Mm-mm, mm-mm. begitu Rara. Oke, jadi bukan cacat ya. Mbak Mm-mm. Rere, hai. Makanan apa yang berpengaruh menimbulkan flek, dok? Makanan nih. Ya, jadi ada beberapa makanan Mm-mm. ya yang mengandung banyak radikal bebas. Nah, makanan yang mengandung radikal bebas itu tentunya membuat tekstur kulit jadi jelek, jadi aging. Mm-mm. Aging salah Oh, satunya adalah timbulnya flek, kemudian timbulnya keriput. Makanan apakah iya. itu? Eh, bakar-bakaran, ya lemak yang dibakar Mm-mm. menghasilkan radikal bebas, Mhm, gitu, mhm. Oh, ya. oke, bakar-bakaran ya. Wow. Ayo, ayo makanan Koreanya dikurangin ya. Kemudian juga dari Ibu Norma Monika pertanyaannya, apakah flek karena perubahan hormon bisa dihilangkan, dokter? Ya, jadi kita stabilkan hormonnya juga kalau memang penyebabnya hormon, begitu. Mhm, Nah, mhm. diantaranya kalau tadi misalnya timbul flek parah waktu kita KB, pil KB, ya kita coba ganti Mhm. KB yang depo mungkin ya, yang nggak ada estrogennya, kita coba itu dulu, misalnya seperti itu. Kalau nggak bisa juga, ya mau nggak mau kita ganti kontrasepsi lain, seperti Ya, itu, ya. oke, baik, baik. Kemudian Ibu Yulia Rosarina, maaf kalau sudah dijawab, saya terlambat ikutan. Apakah flek hitam karena diabetes dapat hilang, dokter? Nah, ini karena diabetes. Emang diabetes bisa menyebabkan ini ya, dok ya, flek? Jadi secara langsung tidak, tapi pada penderita diabetes atau penyakit metabolik, nah itu tadi radikal bebasnya tidak bisa dinetralisir dengan sempurna. Jadi pada Mhm. penyakit metabolik seperti diabetes yang kronis, yang parah, itu Mhm. terjadi aging, penuaan. Ah, oke. Penuaan itu tadi ya salah satunya timbul flek, kerutan, dan lain-lain begitulah. Ah, oke, baik. Jadi ternyata memang flek ini untuk beberapa kasus gitu ya, memang pasti akan muncul. Seperti misalnya tadi juga ada dari keturunan, dari penyakit juga. Mbak Rere, wah ini menyimak dari Singapura. Terima kasih, katanya makanan enak semua yang harus dihindari. Emang biasanya makanan yang enak-enak itu yang kita nggak boleh ya. Baik, dokter sebelum kita nanti bertanya, dokter Greg ini di mana prakteknya, lalu melayani Oh, apa saja nih? Kita mau nanya ya. tipsnya dulu, tipsnya untuk sahabat Sebentar Mbak semua yang Rara, menonton. Ah, saya ada yang masih belum selesai mengenai treatment flek. oh iya Ya, boleh, silakan, silakan. jadi tadi skincare rutin sudah, skincare medis sudah, ya. Ah, Kemudian ada terapi adjuvan atau oh, oke. tambahan, ya. Di antaranya kita minum suplemen juga. Tadi kan selain makanan sehat, kita juga boleh minum suplemen, di antaranya vitamin C dan glutathione, gitu. Oke. Nah, produk ini ada sudah BPOM juga, Mm, 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 begitu. Nah, mm. Mhm. tapi sekarang kan lagi tren infus whitening. Boleh nggak? Ah, Infus whitening itu tidak diperbolehkan dan bahaya. oh nggak boleh dok? Kenapa? Tidak boleh, ya. Kenapa? Secara prosedur medis, infus atau suntik yang masuk ke jalur intravena itu tidak boleh diberikan pada orang sehat. Jadi infus itu Oh, hanya boleh diberikan pada pasien yang kritis, yang tidak bisa diberi pengobatan secara oral atau lewat makan atau minum, begitu, ya. oke. Jadi selama ini ada kesalahan prosedural. Bahaya, bahaya yang Wah. paling singkat itu bisa syok. Dulu saya juga main suntik-suntikan, ya, tapi sekarang sudah tidak. Banyak pasien yang ketika mau diinfus itu sudah syok neurogenik, mungkin karena ketakutan, karena belum makan, bisa Ah, pingsan, pusing, ada yang mual, seperti itu. Nah, oh, oke. Rara perlu ketahui juga, ya, kita Yes, semua yes. perlu ketahui, semua produk suntik putih, infus whitening, itu tidak ada yang BPOM loh. Nggak ada Suntik indikasi putih. memutihkan kulit, ada Ah. persetujuan BPOM, nggak ada.
karena produk-produknya itu saya juga pernah tahu ya, isinya ada glutathione, ya vitamin C dosis tinggi, ada plasenta, ekstrak stem cell, asam kojik, itu semua dimasukkan dalam satu vial, disuntikkan, itu nggak ada izin BPOM-nya, pabriknya juga nggak jelas. Kita nggak tahu bener nggak isinya seperti itu. Wah. Jadi secara ingredient itu belum tentu aman, kelihatannya berbahaya. Kemudian yang kedua, kita nggak tahu halal atau tidak juga, begitu, ya. Hmm. Jadi ini Wow, sangat padahal berbahaya. Saya juga, banyak banget nih klinik-klinik yang menawarkan itu. Banyak banget kan, Dok? Suntik putih, iya, infus whitening, infus placenta, infus kolagen, hmm, apalah itu katanya keluar tuh langsung iya, senyum cantik putih gitu. Itu ternyata iya, berbahaya ya, Dok? iya, itu berbahaya dan ilegal. Produknya tidak ada yang BPOM, begitu. Nah, saya Wow. juga ngeri juga setelah mengerti hal ini, saya tidak melakukan lagi. Karena kita bisa dituntut, kayak misalnya ada artis cita-cita ya, kan barusan dia blow up, dia kena penyakit autoimun, dia menyalahkan suntik whitening, suntik vitamin, tapi memang belum tentu kan ya, kita membuktikannya susah, gitu. Nah, Hmm. tapi kalau sampai dia ngadu nih, suntik di dokter Greg, obatnya BPOM nggak? Kalau nggak BPOM ya jelas kita disalahin, Wah, iya begitu. betul betul betul. Begitu ya. Wow. Terima kasih Jadi loh, kita Dok. Nah, harus ini banyak sekali hati-hati, pencerahan loh ini yang kita dapatkan. ya. Harus Wow, hati-hati, baik. kita melakukan perawatan wajah itu harus aman dan Iya. rasional. Satu lagi Rara, Iya, silahkan, Dok. laser ya kan tadi Rara juga tanya. Laser itu juga terapi yang penunjang. Jadi bisa Oke. membantu supaya fleknya itu cepat memudar. Tapi tetap treatment yang utama adalah penggunaan itu tadi, skincare medis, begitu ya. Jadi Oke. nanti kalau misalnya ada flek yang membandel, nanti kita bantu juga dengan laser bisa, dengan peeling bisa juga, ada peeling AHA, peeling TCA, begitu. Karena peeling itu kan pengelupasan. Jadi kulit-kulit mati itu kita dikelupas, yang kusam, yang fleknya ada di atas itu dikelupas, seperti itu ya. Peeling juga ada tingkatannya, mulai dari IPL, kemudian dari fractional laser, ya, kemudian ada juga yang ablatif, gitu. Nah, itu harus dikerjakan oleh tenaga profesional. Karena kalau sampai salah mengerjakan, habis laser malah justru bisa timbul flek. Oh, oke, Begitu. baik. Ya. Baik, ini mumpung Nah, masih kita ngobrol sebelum ke tips, Dok. Kalau suntik vitamin C, itu bahaya nggak? ya, ya, sama. Jadi secara prosedural, meskipun vitamin C itu BPOM ya, ada Ada izinnya ya? yang BPOM, ada izinnya. Tapi itu indikasinya adalah avitaminosis berat. Jadi Wow. pada penderita yang mungkin karena dia kekurangan vitamin C berat, dia kekurangan gizi, ya mungkin tinggal di daerah pedalaman, kemudian makan nggak cukup, nah timbul avitaminosis ya, misalnya sariawan semua, mulutnya, kulitnya kering bersisik, begitu. Nah itu baru kita boleh berikan suntik vitamin C, gitu ya. Tapi kalau dia normal-normal aja seperti Rara yang cantik, itu Aduh. perlu nggak suntik vitamin C? Nggak perlu, karena Rara itu, wah makanya udah bergizi, buah-buahannya juga sudah tercukupi, vitaminnya sudah tercukupi, jadi nggak perlu suntik vitamin C, begitu. Oke. Tadi saya baru kepikiran loh, Dok, kepengen putih gitu kan, suntik vitamin C atau infus whitening apa ya. Ternyata hari ini saya mendapatkan jawaban. Untung saya live sama dokter Greg, jadi tahu bahwa ternyata, aduh, kita mending yang aman-aman aja, yang penting kulitnya sehat ya, Dok ya. Kalaupun harus ada yang Ya, dihilangkan atau apalah, konsultasi dulu sama dokter yang berpengalaman supaya kita lebih aman begitu. Baik, satu deh terakhir deh ya sebelum tips ya, Dok ya. Ada yang bertanya bagaimana dengan terasa kadang-kadang ya. agak panas di kulit wajah. Apakah itu tanda-tanda timbulnya flek hitam, dokter? Eh, Dari panas pada Rekamis. wajah saat pakai krim, Nah, ini dia nih, tidak disebutkan. Cuman nggak disebutkan ya. kadang-kadang agak panas aja gitu di kulit. Mungkin biasanya nggak Oh iya, begitu kan.
Heeh. Heeh. Gimana dok? Jadi panas pada wajah itu kalau menopause flushing, memang bisa terjadi sensasi panas, ya. Mm-mm. Tapi kalau iritasi kulit mungkin kita pakai sabun yang terlalu keras, pakai Mm-mm. krim atau toner yang ada alkoholnya, itu ada sensasi panas. Kalau sensasi panasnya nggak hilang-hilang, itu kemungkinan nanti akan memicu sel pigmen menimbulkan pigmen. Jadi timbul flek nanti. Hmm. Setiap kondisi kulit yang mengalami iritasi itu punya potensi timbulnya flek dan Oke. mengakibatkan post inflammatory hyperpigmentation tadi begitu. Mm-mm. Mm-mm. Baik, Dok. Semoga terjawab ya untuk Anda tadi yang bertanya, Mbak Ritanius. Oke, terakhir ke tipsnya, dokter. Tipsnya apa nih supaya menjaga kulit kita tetap sehat? Walaupun ada flek juga, gimana caranya tetap bisa fleknya tidak mengganggu? Maksudnya flek sehat-sehat aja gitu kulitnya ya? Gimana nih, silakan, Dok. Ya, itu tadi kita hindari terik sinar matahari, Mm-mm. gunakan sun protection ya kalau keluar Oke. rumah, setengah jam sebelum keluar rumah ya. Kemudian lakukan perawatan wajah rutin, tentunya yang aman dan rasional ya. Aman itu Yes. artinya apa? Produk-produknya terdaftar di BPOM Bepom, ya. oke. Kemudian kalau harus butuh produk kategori obat, konsultasi dulu ke dokter begitu. Alright, Yang terakhir baik. gaya hidup ya, Gaya hindari hidup. stres, Mm-mm. olahraga, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi dan sehat. Mm-mm. Mm-mm. Begitu Rara. Termasuk juga makanan tadi yang disebutkan dokter. Baik, dokter, dokter Greg ini prakteknya di mana? Saya di M Toha Google Kota Tangerang. M Toha, Google, Kota Tangerang. Kota Tangerang. Oh, oke, baik. Apa saja yang dilayani dokter? Ya, saya sebetulnya dokter umum ya, Mm-mm. tapi melayani juga perawatan wajah. Oke, Ya, baik. Mungkin untuk informasi lebih lanjut atau pengen tanya-tanya kapan prakteknya dan segala macam, bisa ke Instagramnya dokter ya, langsung di follow aja. boleh. Apa dok, silakan. Dokter Gregory Budiman. Atau At, satu lagi mm-mm. Instagram saya @getbeautycenter. Get Beauty Dash Center. Ya, jadi saya punya Oke. produk kategori kosmetik yaitu Get Beauty. Get Beauty. Sudah Bepom dong tentunya ya dok? Sudah BPOM dong. Sudah Bepom dong. Oke. Berarti Ya, langsung follow @dr.gregorybudiman atau @getbeauty dash apa tadi dok? center. 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 Oke, baik. Dokter Greg, terima kasih waktunya sudah berbincang-bincang Sama-sama. bersama Sonora di Sonora Beauty. Mudah-mudahan next time kita bisa ngobrol dengan topik-topik lain yang menarik. Selamat siang dok, selamat sehat. Oke. Selamat siang. Terima kasih sahabat Sonora, ketemu lagi di Sonora Beauty minggu depan ya. Bye. Yang telah tonton bisa ditonton di Instagram Live atau bisa dibaca di Sonora ID. Sampai jumpa.